Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Alamsyah Eskom, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 2 tahun 2026 dengan jabatan Peranata Komputer Ahli Pertama pada BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Dalam aktualisasi ini, saya mengangkat isu bahwa rekap data ASN pada CC instansi belum mengakomodir kebutuhan rekap spesifik secara cepat dan praktis. Untuk menjawab isu tersebut, saya melaksanakan gagasan aktualisasi berupa pengembangan rekap data kepegawaian CSN instansi berbasis SIM ASN di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Gagasan ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan utama, yaitu konsultasi dan penetapan kebutuhan rekap, perancangan fitur rekap dan format output, pembuatan fitur rekap di SIM ASN, serta uji coba dan evaluasi fitur. Sebelum memasuki rangkaian kegiatan aktualisasi ini, perkenankan saya menyampaikan penghormatan kepada Bapak Dr. Andes Haji Heridin Ismail MM selaku penguji, Ibu Nurbayani SKM SEMK selaku coach, dan Bapak Abdillah Umar SIP selaku mentor yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan dalam pelaksanaan aktualisasi ini. Selanjutnya saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi ini yang telah saya laksanakan. Pada tahap kegiatan pertama, saya melakukan konsultasi rencana aktualisasi dan tujuan fitur rekap kepada mentor. Dari konsultasi ini ditegaskan bahwa fitur rekap ditujukan untuk menyediakan rekap data ASN berdasarkan dimensi tertentu, menampilkan daftar pegawai secara detail, serta mendukung ekspor data untuk kebutuhan laporan dan pengambilan keputusan. Pada tahap kegiatan kedua, saya menetapkan kebutuhan rekap yang akan dibuat sesuai data yang tersedia di database. Hasilnya, rekap dibagi menjadi 2 jenis, yaitu rekap total dan rekap list pegawai, dengan dimensi seperti yang tersedia di database. Pada tahap kegiatan ketiga, saya mendata kolom dan jenis data yang sudah tersedia dan bisa direkap. Dari hasil pendataan, ditetapkan bahwa kolom dimensi utama seperti NIP, nama, serta kolom dimensi rekap yang mengacu pada data yang ada di database memang tersedia. Pada tahap kegiatan keempat, saya menentukan filter yang akan disediakan dan format output. Disepakati bahwa list pegawai menggunakan pencarian nama dan NIP, multifilter, sorting, pagination, serta ekspor dalam format CSV, Excel, dan PDF. Untuk output, rekap total ditampilkan dalam bentuk kategori, jumlah, dan total, sedangkan list pegawai menampilkan NIP, nama, kategori, dan kolom dinamis sesuai kebutuhan. Begini walaupun misalnya tidak data, kalau konsulen coach tidak mesti data. Bisa melalui online baru mau screenshot itu hasil konsultasi. Pada tahap kegiatan kelima, saya menyusun dokumen kebutuhan dan meminta persetujuan mentor. Dokumen ini menjadi acuan implementasi fitur rekap, termasuk ruang lingkup, parameter, batasan fitur, sumber data, dan bentuk output yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Berdasarkan tahapan kegiatan tersebut, nilai berakhlak paling banyak tercermin pada tahap kegiatan kedua dan tahap kegiatan kelima, dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini juga mendukung visi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu maju dan sejahtera, melalui misi 3 membangun SDM yang unggul dan berkarakter, dan misi 5 memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Pada tahap kegiatan pertama, saya menyusun rancangan tampilan menu rekap. Rancangan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu rekap total dan list pegawai. Pada tampilan tersebut sudah dirancang komponen seperti filter, tombol terapkan, tabel hasil rekap, area unduhan, pencarian nama dan NIP, sorting, pagination, navigasi antar mode rekap. Pada tahap kegiatan kedua, saya menetapkan aturan di fitur rekap. Dalam tahap ini ditentukan bahwa fitur rekap memiliki 2 mode, yaitu rekap total dan rekap list pegawai. Rekap total hanya menampilkan ringkasan berdasarkan 1 dimensi, sedangkan list pegawai mendukung multifilter, pencarian nama dan NIP, sorting, pagination, serta pembatasan unduhan PDF. Pada tahap kegiatan ketiga, saya menyusun rancangan proses pengolahan data sesuai filter yang dipilih. Saya mendokumentasikan parameter input, alur proses, serta logika pengolahan data baik untuk rekap total maupun list pegawai. Rancangan ini memastikan bahwa proses validasi dimensi, penetapan filter, pencarian, sorting, dan pagination dapat berjalan secara sistematis sesuai kebutuhan fitur. Pada tahap kegiatan keempat, saya menentukan format unduhan dan standar tampilan hasil rekap.
format unduhan yang disepakati yaitu CSV, Excel, dan PDF dengan standar penamaan file yang jelas. Selain itu ditetapkan juga standar tampilan tabel hasil rekap baik untuk rekap total maupun rekap list pegawai agar output yang dihasilkan konsisten, mudah dibaca dan siap digunakan dalam kebutuhan kerja. Ada dua, ada rekap total sama rekap list. Jadi rekap total itu begini, ada icon, jadi judulnya, di sini ada filter, dan di sini ada rekap tampilan kategori, ada unduhannya setelah di backup. Pada tahap kegiatan kelima, saya melakukan review rancangan bersama mentor dan finalisasi. Pada tahap ini, seluruh rancangan yang telah disusun didiskusikan kembali untuk memperoleh masukan, penyempurnaan, dan persetujuan akhir sehingga rancangan fitur rekap benar-benar siap menjadi acuan pada tahap implementasi berikutnya. Berdasarkan tahapan kegiatan tersebut, nilai berakhlak paling banyak tercermin pada tahap kegiatan keempat dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini juga mendukung visi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu maju dan sejahtera melalui misi 3 membangun SDM yang unggul dan berkarakter dan misi 5 memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Pada tahap kegiatan pertama, saya membangun fitur rekap di localhost. Pada tahap ini, saya mulai mengimplementasikan rancangan sistem ke dalam aplikasi SIM ASN agar fitur rekap dapat dijalankan secara lokal. Proses ini menjadi dasar utama untuk memastikan bahwa fitur yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap kegiatan kedua, saya membuat filter sesuai kolom yang tersedia dan menambahkan validasi input. Filter ini disusun agar pengguna dapat melakukan penyaringan data secara lebih tepat sesuai kebutuhan, sedangkan validasi input dibuat untuk menghindari kesalahan pengisian dan meningkatkan keandalan hasil rekap yang ditampilkan oleh sistem. Pada tahap kegiatan ketiga, saya membuat proses generate rekap dan tampilan hasil. Pada tahap ini, sistem mulai diatur agar mampu mengolah data berdasarkan parameter yang dipilih, kemudian menampilkan hasilnya dalam bentuk rekap total maupun rekap list pegawai. Tahapan ini penting karena menjadi inti dari fungsi fitur rekap yang dikembangkan. Pada tahap keempat, saya membuat fitur unduh hasil rekap. Fitur ini memungkinkan hasil rekap yang telah diproses dapat diunduh sesuai kebutuhan pengguna. Dengan adanya fitur unduh, hasil rekap tidak hanya dapat dilihat dari sistem, tapi juga dapat digunakan lebih lanjut sebagai bahan pelaporan, dokumentasi, dan pengolahan data lanjutan. Pada tahap kegiatan kelima, saya mengunggah versi uji di website dan memastikan fitur berjalan. Setelah fitur selesai dikembangkan di localhost, saya melakukan pengujian pada website versi uji untuk memastikan bahwa seluruh fungsi, mulai dari filter, proses generate, tampilan hasil hingga unduhan, dapat berjalan dengan baik pada lingkungan sistem yang sebenarnya. Berdasarkan tahapan kegiatan tersebut, nilai berakhlak paling banyak tercermin pada tahap kegiatan ketiga dan tahap kegiatan kelima. Pada tahap kegiatan ketiga, nilai yang tercermin adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Pada tahap kegiatan kelima, nilai yang tercermin adalah akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini juga mendukung visi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu maju dan sejahtera melalui misi 3 membangun SDM yang unggul dan berkarakter dan misi 5 memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Pada tahap kegiatan pertama, saya menyusun skenario uji. Skenario ini berisi daftar proses yang akan diuji, mulai dari penggunaan filter, tampilan hasil rekap, proses unduh hingga alur penggunaan fitur secara keseluruhan. Pada tahap kegiatan kedua, saya melakukan uji coba keseluruhan fitur rekap. Pada tahap ini, fitur diuji dari awal hingga akhir untuk memastikan bahwa semua bagian dapat berjalan dengan baik, mulai dari pemilihan parameter, proses generate rekap, tampilan hasil, hingga proses ekspor dan unduh data. Pada tahap kegiatan ketiga, saya melakukan validasi hasil rekap untuk memastikan kesesuaian data dan kolom output. Hasil rekap yang ditampilkan dicek kembali agar sesuai dengan filter yang dipilih, jumlah data yang dihasilkan tepat, serta struktur output sesuai kebutuhan. Tahap ini sangat penting agar hasil rekap yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Pada tahap kegiatan keempat, saya melakukan perbaikan bug dan uji coba ulang sampai fitur stabil. Jika dalam proses pengujian ditemukan kendala, error, dan hasil yang belum disesuai, maka dilakukan perbaikan pada sistem, kemudian diuji kembali. Langkah ini dilakukan secara berulang sampai fitur berjalan lebih optimal, stabil, dan siap digunakan tanpa mengganggu proses layanan data. Pada tahap kelima, saya melakukan demo hasil final kepada mentor dan meminta feedback akhir. Pada tahap ini, fitur rekap yang telah melalui proses pengujian dan perbaikan ditujukan pada mentor untuk memperoleh masukan, penilaian, dan persetujuan akhir. Berdasarkan tahapan kegiatan tersebut, nilai berakhlak paling banyak tercermin pada tahap kegiatan kelima, dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel,
kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini juga mendukung visi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu maju dan sejahtera melalui misi 3 membangun SDM yang unggul dan berkarakter dan misi 5 memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Adapun matriks rekapitulasi rencana, habituasi, nilai-nilai dasar ASN berakhlak, baik dari rencana maupun realisasi sudah sesuai dengan yang dijalankan dan dilaksanakan. Adapun capaian penyelesaian core issue sebelum aktualisasi, rekap data ASN pada CSN instansi masih berupa data umum hasil ekspor, sehingga belum dapat langsung memenuhi kebutuhan rekap spesifik sesuai permintaan pimpinan, rekan kerja, dan OPD lain. Setelah aktualisasi, rekap data ASN sudah dapat dihasilkan melalui fitur rekap berbasis filter pada SIM ASN sesuai kebutuhan spesifik pengguna. Berikut adalah manfaat terselesaikannya core issue, dimulai dari individu peserta, instansi, maupun stakeholder. Demikian rangkaian pelaksanaan aktualisasi yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Zulkarnain, Teknik Bumi Ahli Pertama di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat. Saya ingin mengatakan bahwa saya mengapresiasi kinerja dari Saudara Muhammad Ilham Alamsyah, Jabatan Peranata Komputer Ahli Pertama, atas pengembangan fitur rekap ini. Dengan adanya fitur rekap ini, rekap data lebih cepat, lebih rapi, dan sesuai kebutuhan. Saya melakukan filter data dengan lebih mudah dan hasil lengkap tersusun dengan jelas, sehingga sangat mendukung efektivitas kerja. Semoga kedepannya fitur ini terus dikembangkan sehingga semakin banyak pihak yang dapat dibantu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.